suara saya. Halo Mas, apa kabar? Baik, sehat-sehat ya Mbak. Alhamdulillah. Oke Mbak, ini ya, jadi hari ini kita mau ada bikin ini karena terkait dengan sinetron Cinta Setelah Cinta bersama media gitu. Oke, sebelum kita mulai mau nanya, sebenarnya Cinta Setelah Cinta ini kan kalau pemerintah tuh di mana-mana dan menjadi viral sebenarnya kan sejak episode kemarin. Jadi banyak yang bilang adalah sinetron Cinta Setelah Cinta ini adalah konflik keluarga, ada yang bilang perselingkuhan, pokoknya problematika itu kemana-mana dan boleh garis sedikitnya juga sebenarnya itu secara garis besar Cinta Setelah Cinta itu adalah sinetron seperti apa sih genre-nya? Sebenarnya betul ya, jadi Cinta Setelah Cinta itu adalah satu sinetron dengan genre rumah tangga dan genre dewasa kalau menurut aku. Bagaimana sebuah rumah tangga itu bisa mengalami konflik-konflik ya, salah satunya adalah perselingkuhan, itu yang menjadi highlight di sinetron ini gitu kan. Nah terus ada juga bagaimana faktor pasangan itu saling menguatkan atau justru malah jadi perpecahan ketika sebuah rumah tangga itu sedang diuji seperti itu. Jadi memang Cinta Setelah Cinta ini ada beberapa rumah tangga yang digambarkan sih Mas. Oke. Oke. Nah, kalau Mbak Sania Marwa ini berperan sebagai apa Mbak di Cinta Setelah Cinta? Kalau di sinetron Cinta Setelah Cinta, aku berperan sebagai Rina, nama karakterku. Jadi Rina ini adalah seorang janda punya anak satu. Nah anaknya ini sakit ginjal yang harus melakukan transplantasi ginjal gitu. Jadi konflik aku tuh lebih ke kesulitan aku untuk menangani seorang anak yang sakit gitu kan, dan posisinya aku sendiri gitu, aku janda, aku berjuang sendiri, makanya disitu kan konfliknya akan muncul. Nah tapi ternyata Rina ini juga adalah mantan pacar dari Arya itu yang diperankan oleh Brian McKenzie ya kan. Jadi kebetulan Brian masih take ya, semoga sebentar lagi bisa bergabung. Jadi ternyata punya masa lalu gitu yang belum saling move on seperti itu Mas. Oke. Kalau karakternya Rina ini related ke siapa? Ririn atau karakter siapa? Starla ya? Ririn, Starla, ke Indah Indriana itu Ayu ya. Kalau Rina ini saya belum pernah ada plot sama Starla, tapi saya sudah jadi gini, saya tuh menjadi saksi kunci perselingkuhan antara Ayu dan Niko, antara Indah dan Reza. Nah, aku adalah saksi kuncinya gitu. Dan aku ini juga ternyata orang yang membunuh suaminya Indah, Ayu, si Ilham itu loh. Jadi di sini aku mengalami konflik batin. Di satu sisi aku sadar aku salah karena aku membunuh orang ya demi anakku mendapatkan transplantasi ginjal itu kan. Nah tapi di sisi lain aku juga tahu nih ternyata si Ayu ini, si Indah dengan Niko Eza itu punya affair gitu. Iya, jadi aku memegang rahasia yang orang nggak tahu, cuman aku juga nggak bisa ngebocorin karena aku sendiri juga punya salah gitu loh Mas. Jadi memang nggak perlu ke siapapun, ini kan berarti ada dua kubu nih, membenarkan kalau si Eza selingkuh, tapi ngeliat Starla juga kasihan, tapi udah deh tengah-tengah yang penting I'll stand on my daughter gitu ya, bisa dibilang. Iya benar, jadi bisa dibilang ya dibilang protagonis banget enggak lah ya, karena aku dari episode 1 udah ngomong gitu kan, tapi dibilang antagonis juga enggak sebenarnya. Jadi sampai sekarang sih aku syuting karakterku masih abu-abu lah. Berarti susah nggak tuh Mbak Sania memerankan karakter yang abu-abu itu? Karena kan dibilang baik enggak, dibilang gitu. Iya. Tantangannya apa nih paling besar? Tantangannya adalah bagaimana aku menjaga karakterku supaya tidak antagonis, karena kan aku most of the time mungkin juga udah pada tahu ya, aku lebih sering dapat peran antagonis gitu kan. Nah cuma di sisi lain aku tuh memang harus memerankan seorang ibu yang sedih, yang khawatir, yang berjuang gitu untuk kesehatan anaknya. Nah itu tantangannya mendapatkan feel itu tuh biar nyamber ke penonton, biar yang nonton juga merasakan apa yang kita rasakan tuh memang itu penghayatan yang dalam.
Oh, Itu yang ini berarti ada susah. gimana? Ini berarti pengalaman pertama gue meranin karakter yang abu-abu seperti ini. Sebelumnya kan jelas ya. Iya, bisa dibilang iya. Benar, benar. Ini pengalaman pertama sih, ini menantang banget sih dari segi make up juga tuh. Make up aku tuh nggak boleh apa yang terlalu medok. Terus udah gitu nggak boleh pakai lipstick. Aku pakai lipstick karena live aja ya. Iya. Udah gitu rambut harus kuncir gitu kan. Kalau rambut dikuncir tuh kayak kesannya lebih simpel, lebih sederhana. Karena memang latar belakang status ekonominya juga apa ya, maksudnya ya cukup cenderung kurang lah gitu. Terus dari segi pemakaian kostum juga harus sederhana banget, gak boleh macam-macam, harus simple gitu. Oh, jadi memang sampai wardrobe-nya aja diperhatikan ya untuk totalitas perannya si Iya, rambut aja nggak boleh rambut aja nggak boleh digerai, rambut aja harus dikuncir gitu. Oh, oke. Itu memang atas dasar dari sutradara untuk iya, sutradara, betul. Jadi hari pertama syuting nyampe set, aku padahal pakai lipstick tuh kayak lipstick warna bibir doang. Itu cuman kayak tolong lipstiknya dihapus gitu. Terus aku sebenarnya ke set juga rambutku digerai kan kayak begini nih. Terus sutradara kayak nggak kuncir rambutnya gitu. Jadi emang bener-bener nggak boleh kelihatan dandan sebenarnya. Harus sederhana banget. Biar feel-nya mungkin juga dapat ya. Karena aku sampai sekarang 90% mas adegan itu nangis. 90%. Gitu. Jadi memang gak mungkin kan orang adegannya nangis-nangis tapi make upnya on gitu loh, kan gak mungkin. Gitu. Itu gimana mbak supaya bisa nangis terus-terusan? Beberapa episode mbak nangis mulu. Kalau air mataku kayaknya kalau ditampung dari episode 1 udah seember ini. Iya, nangis baik. Aduh, pokoknya itu makanya tadi aku bilang mas, yang menantang di sini butuh penghayatan yang dalam kan, karena aku tiap scene tuh harus nangis, harus benar-benar ada beberapa scene juga aku histeris gitu loh. Jadi wah emang secara emosional tuh aku di sini tuh ngebangunnya nggak boleh main-main sih karakter Rina ini. Ada referensi tersendiri nggak sih mbak untuk dalam karakter Rina di sini? Lihat film kah atau lihat atau belajar dari siapa? Ini kalau misalkan referensi untuk bagaimana seorang ibu tuh bisa berjuang dan melakukan apa aja untuk anaknya, mungkin itu referensi dari hidup aku sendiri. Karena aku juga seorang ibu dan memang kebetulan aku juga seorang janda. Jadi ada sedikit persamaan antara aku dan si Rina ini ya, gitu kan. Cuman Rina ini memang referensinya adalah poin utamanya adalah ibu sih. Bagaimana seorang ibu tuh mencintai anaknya dan dia akan melakukan apapun untuk anaknya. Aku bisa ngebunuh orang itu ya karena motivasi aku menyelamatin anakku. Kalau kita ngomongin benar dan salah ya jelas tindakanku salah ya, nggak ada alasan apapun yang bisa membenarkan gitu. Tapi itu adalah bentuk dari kasih sayang seorang ibu. Mungkin referensinya ya memang aku juga seorang ibu, jadi aku tahu bagaimana rasa cinta seorang ibu terhadap anaknya gitu kan. Terus mungkin di sisi lain juga kalau referensi dari film aku ngambil secara global aja sih. Global aja ya.